Kalian tahu nggak sih bahwa sekarang banyak gereja yang bersaksi mengenai nubuatan-nubuatan seperti Yesus menyuruh saya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan menghardik pada itu dan berkata, diam, tenanglah. Karena itu sekarang saya memerintahkan kepada COVID-19 dan kepada krisis ekonomi dan berkata, diam, tenanglah. Lantas, apakah hal itu benar? Nubuatan merupakan suatu pengetahuan yang supranatural atau yang melampaui pikiran manusia, dan nubuatan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang meramalkan sesuatu yang belum pernah terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang, akan tetapi berdasarkan otoritas ilahi, sehingga nubuatan ini dikeluarkan melalui sebuah perkataan dari seseorang. Nubuat pertama kali terjadi di dalam Perjanjian Lama yang dimulai oleh Musa sebagai nabi yang pertama kali bernubuat, dan kemudian nubuatan yang digenapi oleh Sang Mesias yang telah dijanjikan, sehingga yang bernubuat itu adalah para nabi. Nah, nubuatan terjadi karena Roh Allah yang mendorong para nabi untuk dapat berkata-kata dan bertindak. Jadi ada dorongan dari Roh Kudus, ada peran dari Roh Kudus di dalam nubuatan tersebut. Dan tujuan dari nubuatan adalah untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang sesamanya, dan banyak juga pesan yang berkenaan dengan masa yang akan datang, sehingga nabi-nabi Tuhan diberitahukan sedikit oleh Tuhan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah nubuat masih terjadi sampai saat ini? Dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dengan demikian, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kembali kepada nubuat yang telah tertulis, yaitu Alkitab. Dan Alkitab tidak mengajarkan kita untuk mencari dan menemukan nubuat yang baru. Ini sudah dijelaskan, nubuatan merupakan salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus. Dalam menyampaikan nubuatan, manusia menggunakan kata-kata yang efektif, yang berarti apa yang mereka katakan, melaksanakan, dan berbicara tentang maksud Allah. Maka dari ini kita bisa melihat bahwa kemampuan ini hanya ada ketika Roh Kudus bekerja atas orang-orang yang telah dipilih untuk bernubuat. Dan atas hal ini, nubuat merupakan bagian dari pekerjaan Allah oleh Roh Kudus. Jadi, nubuatan tidak dapat dikatakan oleh sembarangan orang, karena nubuatan hanya berasal daripada Allah saja. Dan nubuatan tidak diberikan kepada sembarangan orang. Oleh karena itu, sekarang kita harus waspada terhadap kesaksian yang bersifat nubuatan. Dan kita harus belajar mengenai Alkitab dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita supaya kita peka akan kesaksian yang bersifat nubuatan.